Hmm. Aduh, sudah pada keluar di sini. Oke. Oh iya, kita dulu santai saja. Udah. Buka tiket. Ibu Yuli tidak ada buku lain ini ya? Ensiklopedi. Oke. Udah. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sehat toh? Meskipun ada yang terlambat. Yang seharusnya 16 orang yang hadir 5 orang. Berarti yang tertinggal berapa? Yang melanggar keyakinan Galas siapa? Berapa orang? 11 orang. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kan karena kalian punya Galas itu masih posisi di rehab, atapnya itu dibongkar, jadi insya kurang lebih mungkin selama 2 bulan kalian masih belajar tidak jelas di mana. Karena di lab listrik juga kan sementara dibongkar juga itu. Nah, mungkin nanti kita upayakan lah di ruang kelas lab. Oke. Karena 11 orang tidak hadir, tapi paling tidak kalian yang hadir ini, meskipun tadi ada terlambat ya. Jadi saya tidak mau tanya alasannya kenapa terlambat, yang jelasnya mau tanya itu kecuali kalau 1-2 kali. Kalau sudah sering kali itu sudah bukan terlambat namanya, berarti biasa. Kemudian mudah-mudahan kalian sudah sarapan seperti dari alasan. Kita sampai jam berapa? 9.30. 9.15. Ya, itu Oke, jadi kalian santai saja ya. Kalian siap belajar atau tidak sebenarnya? Ya. Oke, coba kalian ambil posisi yang paling nyaman. Ingat, yang paling nyaman itu dia artinya bukan berarti melanggar norma-norma etika ya. Misalnya kan perempuan tidak mungkin duduk semua angkat kaki apa tuh. Nah, tapi kira-kira yang menurut kalian nyaman dan dia sopan. Gitu. Ya. Oke, coba kita relaksasi dulu ya. Duduk santai. Oke, ikuti instruksinya. Nah, terserah mau tangan apa saja ini ya. Satu tangan di perut. Wah, satu tangan di perut. Yang satunya lagi di dada. Ikuti ya. Nah, jangan koma. Fokus aja. Tarik nafas. Perlahan dari hidung. Rasakan kenyataan, menikmati perasaan dan keadaan. Lepaskan perlahan. Tarik lagi. Rasakan kenyataannya, lepas lagi perlahan-lahan. Satu kali lagi, tarik perlahan-lahan. Keluarkan lagi. Oke, keadaan apa yang kalian rasakan? Oke. Keadaan apa? Belum tahu ya? Teman-teman kalian lebih ini ya. Oke. Saya mau tanya kalian, karena kan namanya belajar itu harus fokus ya. Harus fokus. Ya. Benar? Ya. Ya. Harus fokus. Oke, kalau fokus. Fokus belajar fokus ini. Kalian berdiri ke arah barat. Berarti belakangnya kalian arah timur. Oke. Berarti kalau Anda berada berdiri mengarah ke barat, berarti belakang Anda ke arah timur. Bahu kanan ke arah utara. Oke. Berarti selatan bahu apa? Bahu kiri. Saya benar fokus. Oke. Pertanyaan berikut. Untuk fokus baik-baik. Bebek tambah bebek sama dengan 2 bebek. 2 bebek. Kalau dikali 4 bebek. Berenang. Dikali dong. Oh iya. Iya dong. Kalau dikali kan bebek tambah bebek. Berapa ya?
2 bebek. Kalau dikali? Berenang. Gitu ya? Ya. Kalau dikali. Nah, itu kan pertanyaan itu fokus ya. Oke. Kalian kan lalu kita belajar kemarin kan sesuai materi masing-masing. Tetapi ada yang kita akan bahas mendalaminya kan tiap orang nanti tiap kesempatan. Nah, kesempatan kali ini sayangnya tidak ada yang memilih artikel kemarin kan. Paling tidak ini artikel ini sebenarnya penting untuk kalian. Ya. Nah, jadi apa itu artikel itu sebenarnya? Ya? Nah, artikel itu sebenarnya sebuah tulisan dan ini seringkali kita dapat. Setiap yang kalian baca di media sosial itu yang tulisannya lengkap, maksud dan tujuannya, manfaatnya itu artikel. Ya. Kemudian, jadi apa manfaatnya sebenarnya artikel ini untuk Anda? Kalau untuk siswa jelas itu untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan kalian di bidang pendidikan. Lantas bagaimana misalnya kalian jurusan listrik, ini saya mau tanya, kira-kira bermanfaat tidak bagi kalian untuk membaca artikel tentang pengolahan ikan tuna jadi bakso? Apa manfaatnya? Ada tidak? Nah, karena itu tidak menambah keterampilan ya. Tapi hanya kalau sekedar menambah wawasan tidak apa-apa. Sama dengan saya guru bahasa Indonesia, saya harus menyesuaikan dengan kalian. Saya harus mengajar di listrik, saya harus belajar artikel-artikel listrik, ya kan? Atau ketika masuk di otomotif, saya harus belajar tentang otomotif itu hanya untuk menambah wawasan, tapi bukan untuk pendalaman. Karena saya sendiri takut listrik, karena belajar ilmu listrik kan ilmu yang tidak jelas ya. Tidak jelas tapi ada. Iya. Betul. Rasanya listrik bagaimana? Rasanya bagaimana? Menggigit, sakit, terbakar, panas ya. Tapi apakah Anda pernah melihat listrik? Tidak. Nah, berarti belajar ilmu yang tidak ada, yang tidak kelihatan. Oke, jadi apa itu sebenarnya artikel? Sekali lagi itu Anda belajarnya itu tentang apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam sebuah artikel, kemudian apa fakta-fakta yang di dalam dari sebuah artikel itu ada masalah, ada fakta, ada opini, ya. Nah, saya kira kalau fakta dan opini kan sudah tahu, ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama, ya, terutama untuk kalian itu bagaimana mengungkap masalah yang di dalam artikel, kemudian bagaimana menentukan kalimat-kalimat fakta dan bagaimana menentukan kalimat-kalimat opini. Dan nanti kalau masih sempat di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaan itu saya berikan contoh, misalnya arus itu adalah kaidah atau istilah yang digunakan di listrik. Nah, arus listrik kan di pertanian kan tidak ada, paling yang ada arus air, ya kan? Nah, jadi dia mesti berbeda seperti itu cara memahami. Oke ya, ada kira-kira yang mau bertanya? Tidak ada ya. Nah, saya pikir kita tidak perlu membagi kelompok karena Anda ini berjumlah hanya 5 orang, 11 orang tidak jelas. Jadi saya bagikan kalian artikel, itu ya, masing-masing sama. Jadi tidak perlu baku tanya di samping kiri kanan, karena satu artikel dia. Oke. Apa judul, silakan di judulnya apa? Bahaya listrik dan pencegahannya. Bahaya listrik dan pencegahannya. Sebelum Anda membaca, apa yang terlintas dari judul itu? Listrik. Terus? Listrik itu bermanfaat ya? Sangat bermanfaat, bahkan sangat urgent ya. Nah, terus? Tapi di sisi lain dia bak-bawah dan apa? Bahaya. Nah, kita sudah bisa membayangkan bahaya yang maksud itu apa saja.
mati ya, cedera, terbakar. Dan dia tidak kelihatan ya, meledak ya. Oke, kita sama-sama melihat. Kita baca sekitar 3 menit ya, kita baca memilih baca cepat. Oke, silakan baca dalam hati. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah dilihat. Jadi sudah bisa disampaikan bahaya listrik itu bagaimana, apa-apa saja? Apa tadi? Tadi sudah disebut. Kebakaran. Nah, apalagi? Ledakan. Terus? Radiasi. Dan kematian. Pas ya, seperti yang kita tadi simpul ini bahwa listrik itu luar biasa ya. Ya. Oke, jadi Anda sudah melihat ini ya. Di setelah judul ada satu paragraf, ya tak? Menurut Anda itu disebut bagian apa itu? Iya, bagian artikel dia bagian apa itu? Nah, berarti belum mengerti ya. Di dalam sebuah tulisan itu, namanya tulisan, yang pertama sederhana itu mencakup 3 hal ya. Mencakup 3 hal. Oke, saya tuliskan papan ya. Ada 3 sih. Ini nanti sudah menyangkut sistematika sebenarnya. Jadi ada namanya 3 hal menyangkut artikel itu. Ya. Yang pertama bagian pendahuluan ya. Kemudian isi dan penutup atau simpulan. Oke, hanya 3 ini yang paling sederhana. Kalau dia yang paling apa namanya, yang paling kompleks itu bisa terdiri dari namanya bab. Nah, nanti kalian dibikin laporan di apa? Laporan pelaksanaan PKN itu bagian artikel sebetulnya. Ya. Nah, kalau pendahuluan itu jelas di awal ya. Nah, berarti mana yang masuk paragraf pendahuluan situ? Terus atau masih ada tambahannya selain paragraf itu? Udah ya? Itu pendahuluan ya? Nah, berarti isinya mulai dari bahaya listrik yang menyangkut apa itu? Kebakaran, apa lagi? Radiasi dan kematian. Kematian itu isi.
Pencegahan dan penanggulangan masuk tidak? Masuk penutup atau masih isi? Masih isi ya? Kenapa masih isi? Karena masih menjelaskan lagi ya. Nah. Terus yang simpulan yang mana? Tindakan yang harus dilakukan. Oke, ini saya. Jadi itu sederhana dia. Nah, jadi ini artikel sederhana. Yang pertama satu paragraf itu sebagai pendahuluan. Isinya tadi sudah bahaya-bahayanya itu. Kemudian ditambah dengan dan penanggulangannya ya. Nah, kemudian simpulan atau penutupnya di paragraf terakhir ya. Nah, tindakan. Oke, saya kira sudah paham. Nah, sekarang mari gunakan pensil masing-masing karena tadi kita berbicara tentang ini ya. Nah, ada 3 hal yang akan kita lakukan tadi saya sudah sampaikan ya. Di tujuan pembelajaran kita ini adalah menentukan masalah, kemudian menentukan opini, menentukan fakta di dalam artikel ini kan. Nah, terus dimulai dulu dari masalah. Apa sebenarnya itu masalah? Kendala. Kendala juga masalah ya. Nah, apa itu masalah selain itu? Kenapa ya? Nah, berarti kalau masalah sesuatu yang dipertanyakan, ya kan? Sekarang sesuatu yang dipertanyakan berarti masalah. Nah, kenapa masalah itu bisa menjadi sebuah tulisan? Ini yang harus kalian pahami karena nanti di pertemuan kedua untuk berikutnya ini produknya ini harus dalam bentuk artikel. Kenapa masalah itu bisa menjadi sebuah tulisan? Nah, saya mau contoh kepada kalian. Saya mau tanya sama kalian, misalnya begini. Pernah mengalami masalah tidak dalam hidup ini? Misalnya dimarahi ya apa? Berulang kali ya, bahkan hari-hari. Ya. Di rumah dimarahi, di sekolah juga dimarahi. Ya. Boleh terlambat ya. Tapi kalau merasa bukan masalah, pasti dia cuma tertawa-tertawa. Nah, ketika kalian mengalami masalah, pasti kalian menulis tidak? Biasanya kalian menulis tidak? Kalau di medsos, biasa bikin story atau apa? Ada ya? Nah, biasanya di story di Facebook, status itu, medsos itu biasanya karena ada masalah toh? Ya. Kalau tidak ada masalah tidak menulis. Tidak kan? Tidak, coba kalian jujur dulu. Biasanya kalian bikin story atau status atau statement pernyataan di Facebook, di WhatsApp atau media sosial lainnya, itu biasanya berdasarkan masalah atau tidak? Ada masalah atau tidak? Ada, Glenn? Biasa begitu? Atau bahkan bukan hanya menulis, biasa begini. Bukan yang menulis, biasanya karena mungkin jengkel atau apa, dia pergi ambil piloks, ada orang. Itu kan bentuk pelampiasan sebenarnya kan? Berarti segala sesuatu itu harus bersumber dari masalah. Saya bawa ke kalian, ke listrik. Kira-kira kalau listriknya sudah menyala apa semua, ada yang perlu diperbaiki? Karena tidak ada masalah ya? Adanya maintenance di listrik karena berarti ada masalah di rangkaian ya, di jaringan. Iya kan? Kalau tidak ada masalah berarti tidak ada ya. Nah, itu sama juga dengan tulisan. Nah, di dalam hal menulis beda juga memang. Kalau tanpa masalah menulisnya itu biasanya apa ya? Kayak tidak ada apa-apa. Isinya tidak berbobot ya. Kalimatnya juga cuma biasa-biasa saja, tidak ada kesan. Tapi coba kalau masalahnya ada, pasti tulisannya lebih kompleks meskipun mungkin tidak berurutan. Ya kan? Oke. Nah, dari artikel ini masalahnya apa menurut kalian? Apa? Bahaya. Bahaya listrik. Apakah itu bukan judulnya? Bisa jadi masalah. Tapi pendidikan juga bisa masalah. Berarti apa masalahnya kira-kira di sini?
selain yang sudah disebutkan tadi. Jadi kan ada masalah memang, oke, ada masalah kebakaran, ada masalah peledakan, ada masalah, berarti ada berapa masalah sih yang menjadi masalah utamanya apa? Apa? Kau tidak dapat itu? Apa kira-kira? Kalau hanya bahaya, apakah di artikel ini hanya membicarakan tentang bahaya listrik? Ya? Apakah tulisan ini hanya menceritakan atau menjelaskan tentang bahaya listrik? Ada pencegahannya, berarti masalah yang di sini apa? Mencegah bahaya listrik. Mencegah bahaya listrik yang akan terjadi, yang bisa saja terjadi ya. Jadi masalahnya sekali lagi apa? Pencegahan bahaya listrik ya. Pencegahan bahaya listrik. Jadi sebenarnya yang menjadi inti dari tulisan ini yang mana? Bahayanya atau pencegahannya? Pencegahan. Kan kalian begini, kalau mau berobat ke rumah sakit, dikasih obatnya dulu atau ditanya-tanya penyakitnya dulu? Penyakitnya dulu ya, baru dikasih obat. Nah begitu. Nah sama juga nanti, kalau Anda menulis, kemukakan dulu yang menjadi bahayanya misalnya, ya. Baru itu solusi. Karena tidak ada solusi baru kemudian masalah. Harus masalah dulu baru solusi. Nah tadi kan sudah disampaikan di sini ada bahaya-bahaya listrik ya. Ada kebakaran, peledakan, radiasi, kematian. Yang jelasnya ujung-ujungnya kematian. Jadi listrik itu memang sangat berbahaya. Menurut kalian mana yang lebih besar? Skor bahayanya atau skor manfaatnya? Hah? Sama-sama. Sekarang begini, ada susu, ada Rambo, sama-sama satu gelas. Racun. Nah, ada susu, ada Rambo, racun ya, merek Rambo. Nah, sekarang mana yang porsi manfaatnya lebih besar, skor manfaatnya lebih besar? Susu, oke. Yang skor bahayanya lebih besar mana? Nah, Rambo ya, nah, racun ya. Nah sekarang saya mau tanya. Sebentar itu. Ada rekam. Nah, saya mau tanya. Kalau untuk listrik, skor manfaatnya mana yang lebih besar? Skor manfaatnya atau bahayanya? Ada ini jurusan listrik, coba bantu saya untuk berpikir. Mari kita supaya tahu mana yang lebih banyak kita temukan kematian, misalnya kasus kematian, ya? Apakah kematian tersengat listrik atau ditabrak kendaraan bermotor, kecelakaan di jalan raya? Kecelakaan di jalan raya. Oke. Mana yang lebih banyak kematiannya? Orang yang tenggelam di air, di laut, mati karena tenggelam atau karena disengat listrik? Di laut ya, karena hampir hari-hari. Kalau listrik kan belum tentu juga kan? Oke, kalau memang dia berbahaya, pertanyaan berikutnya, orang yang lebih banyak mati di rumah sakit itu karena penyakit atau karena disengat listrik? Penyakit ya? Oke. Sekarang kita ambil dari sisi manfaatnya. Anda menggunakan ponsel pakai listrik tidak? Oke. Menyetrika pakai listrik tidak? Naik motor malam pakai listrik tidak? Pakai listrik ya? Ya kalau tidak ada listrik bagaimana kendaraan bisa hidup? Ya kan? Bagaimana lampunya disalingan aja kan? Orang mau apa namanya? Mau cukur rambut pakai listrik ya? Coba sebutkan hal yang tidak melibatkan listrik kalau begitu. Karena kalau menyebut menggunakan listrik terlalu banyak, coba sebutkan hal kecil yang tidak menggunakan listrik di kehidupan kita sekarang. Ya?
Sepeda listrik ya. Kalau sepeda manual benar ya. Tapi kan kalau pakai malam juga ada itu komponen kalau biasa ada DPI ini dinamo yang berputar di ban. Nah, atau hal lain itu mungkin apa? Gunting kain. Gunting manual. Nah, kecuali yang manual itu ya berarti ya. Berarti kalau kita mau bandingkan lebih banyak mana? Manfaatnya atau bahayanya? Manfaatnya. Nah, dibanding bahayanya. Berarti sebetulnya listrik itu memang lebih tinggi skor manfaatnya dibanding bahaya. Kalau lebih tinggi skor bahayanya, maka listrik itu pasti kita tidak pakai. Sebagai contoh, racun tadi, racun rumput ya. Karena lebih tinggi skornya, skor bahayanya, maka dia digunakan tidak sembarangan. Tapi kalau susu, manfaatnya hampir semua dipakai ya. Apalagi garam misalnya. Karena skor manfaatnya lebih tinggi, maka hampir semua produk olahan makanan minuman itu menggunakan garam. Nah, berarti ada satu kesimpulan apa yang bisa kita dari analisis ini? Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang sisi manfaatnya lebih banyak, lebih besar, itu pasti dia akan terterima dengan baik. Beda dengan yang sisi buruk. Makanya begini, kalau di dalam pergaulan sehari-hari, ingat kalian ini. Kalau kalian dalam pergaulan sehari-hari, kalian lebih dikenal karena buruknya, maka jelas kamu tidak akan terterima dimanapun. Ya? Misalnya, peminum, perokok, ya? pencuri, ini terlalu banyak yang terterima. Atau kalau perempuan, jangankan banyak, misalnya tukang gibah, yang terterima itu. Mungkin oke diterima begini, pada saat itu bicarakan orang, tapi begitu kamu pergi, begitu kamu balik kanan, kamu yang dibicarakan, kamu yang dibayar, tak? Tetapi kalau kamu lebih banyak manfaatnya, lebih tinggi skor manfaatmu dibanding keburukanmu, insya Allah kamu akan diterima di mana saja. Ya, seperti yang saya sampaikan itu, bahwa kalau mau belajar jadi belajar dari garam, karena hampir semua makanan, minuman itu menggunakan garam. Di dalam medis itu garam itu merupakan mineral, salah satu mineral paling penting. Begitu orang sudah darurat itu, biasanya disuntikan apa? Infus ya. Nah, infus itu kan darah. Ada orang diare menjer dikasih minum apa? Garam dengan gula, itu garam. Maka kalau hidup juga seperti itu. Kembali ke bahaya listrik tadi. Jadi yang di listrik meskipun berbahaya, maka yang dipelajari itu karena sisi manfaatnya lebih tinggi banyak. Ya kan? Nah, sekarang kembali ke pulpennya. Silakan, karena pasti saya yakin Anda ini sudah tahu apa itu opini, apa itu fakta. Apa itu opini? Kalimat opini itu apa? Aduh, silakan dari kelas 10-11 ini sudah dipelajari. Hah? Apa itu opini? Ini memang ketahuan, ini ketahuan sekali. Jujur ya, kelas 12 TKR pun yang dikenal, nah kali itu. Saya sudah tanya itu, mereka tahu perbedaannya, karena mereka di kelas 10, kelas 11 sudah belajar itu. Kenapa kalian tidak itu? Ya karena kalian kan saudara. Ini saja dari 16 orang hanya 5 orang yang hadir ya. 11 orang tidak ada. Itu memang karena begitu kondisinya. Nah, terpaksa saya harus menjelaskan lagi. Jadi yang disebut dengan opini itu sifatnya pendapat. Namanya opini berarti pendapat. Dan mohon maaf, ini pelajaran ini tidak boleh diulang sebenarnya. Ini harus kelas 10 kelas 11. Kemudian kalau fakta berarti segala sesuatu yang tidak bisa dibantah, itu sudah jadi kenyataan. Contoh, lapar Saudia, itu fakta atau opini? Lapar Saudia, fakta atau opini? Opini ya, karena pendapat. Lapar Saudia, marah Saudia, ya? Dia Pak, dia tidak masuk belajar karena dia duduk di sana di kantin. Itu fakta atau opini? Fakta ya. Nah, jadi setiap pernyataan, tulisan atau lisan yang sifatnya pendapat
yang masih bisa dibantah, namanya masih bisa dibantah berarti opini. Tapi kalau fakta berarti segala sesuatu yang benar-benar terjadi yang sulit untuk dibantah, biasanya berisi data informasi. Kemarin tanggal 17 Agustus 17 Agustus hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Itu fakta atau opini? Fakta ya? Siapa yang bisa bantah itu? Coba saya berikan lagi contoh, karena ternyata baru paham ini tentang fakta dan opini. Kemarin hari Ahad. Ya, kemarin hari Ahad. 2 hari setelahnya adalah hari Selasa. Fakta atau opini? Kemarin hari Ahad. 2 hari setelahnya adalah hari Selasa. Nah, ini yang disebut dengan numerasi dan diliterasi. Kemarin kan hari Ahad, hari ini hari Senin. Hari pertama toh. Hari kedua adalah hari Selasa. Pertanyaannya bagaimana? 2 hari setelahnya. Hari apa seharusnya? Hari Rabu. Berarti itu opini. Bukan saya bilang kenapa tidak sampaikan. Coba kalau menyampaikan itu ragu-ragu. Karena di dalam proses belajar ingat, jangan pernah muncul di hati dan pikiran kalian itu belajar itu takut salah, takut dulu. Tidak, kita luruskan, ya. Kapan kamu akan berani? Kenapa orang takut? Karena dia tidak berani. Kenapa dia tidak berani? Karena dia takut. Terus bagaimana caranya berani? Ya jangan takut. Bagaimana caranya takut? Ya jangan berani. Nanti dari balik itu sederhana saya sedang hidup ini, jangan usah pikir. Tapi jangan coba-coba ya. Silakan kita berpikir secara sederhana, memahami masalah dan sederhana. Tapi jangan coba-coba dengan ilmunya kalian. Listrik kalian sederhanakan. Apa yang akan terjadi? Kebakaran, apalagi kematian, ledakan ya. Nah, makanya tidak ada coba-coba sederhanakan listrik ya. Ingat ya, saya mau mengulang kembali. Satu-satunya ilmu yang paling mendekati ilmu ketuhanan itu, yang paling mendekat dengan Tuhan itu adalah listrik. Kenapa begitu? Kalau mati dekat ya. Tapi ternyata apa? Belajar ilmu ketuhanan, ilmu agama. Di mana itu Tuhan? Di mana? Sama dengan listrik itu. Belajar listrik saja. Warnanya apa? Tidak tahu. Tapi dia ada. Ada. Apa ada? Sama juga ketika ditanya, Tuhan di mana? Kamu tidak bisa tunjukkan di mana. Gak ada bahasa. Ada. Hebat. Ada kekuatannya. Nah, begitu. Makanya saya bilang, belajar ilmu listrik, belajar ilmu yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Entah dekat karena mati, selesai, atau karena mungkin memang karena kita tidak lihat tetapi kita bisa rasakan. Nah. Oke. Nah, selanjutnya Anda mencatat kalimat-kalimat opini kembali tadi. Tandai saja. Oke, coba. Nah, ditandai. Kita di garis bawah tidak apa-apa. Ini paper untuk kalian. Ada di garis-garis saja. Nah, kalau dia cara menandanya nanti kalau opini 1 garis bawah kasih panjang. Kalau dia fakta 2 garis. Ya. Oke? Oke, silakan. Listrik merupakan energi yang banyak dipakai baik di kilang maupun di lingkungan perumahan. Itu fakta atau opini? Ya? Itu aja menurut kamu fakta garis. Kalau fakta berarti 2 garis ya. Kalau opini 1 garis bawah. Nah, silakan ditandai. Jangan cuma bilang ini, tandai.
Nah, coba kita lihat di garis, jadi satu garis di bawah untuk opini, dua garis di bawah untuk fakta. Iya, garis lurusan. Wih, terserah kode-kode yang menurut kamu paling gampang. Kayak pemasmu ini, sampai aja. Oke. Energi listrik ini didapatkan dari adanya gerakan perpindahan partikel-partikel bermuatan atau bila ada gerakan relatif antara penghantar dan medan magnet yang akan menimbulkan tegangan pada penghantar itu. Dan tegangan listrik inilah yang kemudian didistribusikan ke pemakai. Ini fakta atau opini? Satu garis. Nanti pertemuan berikutnya kita akan analisis kesalahan-kesalahannya di mana ini. Ya. Oke, sudah ya. Nah, coba masuk pada berikutnya, bahaya dari listrik. Ya. Energi listrik jelas dibutuhkan pada saat ini. Tetapi selain memberikan manfaat juga memberikan potensi yang dapat membahayakan peralatan dan kita sendiri. Seperti, nah mulai dari nomor 1 kebakaran. Kita lihat apakah ini fakta atau opini. Oke, energi listrik menimbulkan panas. Fakta atau opini? Fakta. Apabila panas ini berlebihan mengakibatkan isolasi dari kabel listrik menjadi rusak yang bahkan akan timbul api yang dapat menjadi kebakaran. Fakta atau opini? Nah? Ya, terus. Kita tahu bahwa kilang PT Badak dan seterusnya. Nah, ini fakta atau opini? Sudah ditandai lagi? Masing-masing ya, masing-masing. Oke. Satu garis bawah berarti opini, dua garis bawah berarti fakta ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Nomor 2, mana yang ada dua kalimat itu? Pusat-pusat distribusi listrik seperti seterusnya. Short circuit. Itu fakta atau opini. Kemudian kalimat kedua, tetapi oleh suatu hal dapat terjadi ledakan pada breaker kontaktor ini yang disebabkan oleh cara pengoperasian yang salah. Itu fakta atau opini. Ternyata memang luar biasa ya, masih agak kesulitan kalian, mau tidak mau nanti kita harus dalami ini masalah opini dengan fakta ya. Karena kalian agak kesulitan mengerjakan, tapi kita kerjakan dulu ya, mudah-mudahan ini jadi modal awal. Oke, nomor 3, radiasi. Dari kalimatnya ini fakta atau opini? Silakan ditentukan.
itu? Mana yang fakta, mana opini sudah ditandai? Oke. Halaman berikutnya. Biar tidak lagi aku bisa. 4. Kematian. Jika seseorang terkena sengatan arus listrik, maka orang itu hanya mampu bertahan sekitar lebih 3 menit, dan besarnya arus listrik yang mengalir di tubuhnya sebesar 0,40 ampere. Kemudian tidak dapat ditolong lagi atau meninggal. Itu fakta atau opini? Tandai. Mau fakta atau opini kalian tandai. Oke, kita sampai situ dulu ya. Oke. Nah, coba kita cek satu-satu. Listrik merupakan energi yang banyak dipakai. Itu fakta atau opini? Kenapa fakta? Ada kenyataan apa yang ada di situ yang tidak bisa dibantah? Masih bisa dibantah? Ada siapa yang mengatakan itu opini? Ada? Apakah hanya di kilang dengan di perumahan yang banyak dipakai? Pabrik? Itu kan masih boleh dibantah tuh. Ini kan di sini hanya dituliskan di lingkungan, di kilang minyak kan. Kemudian juga ada perumahan. Karena bukan hanya itu kan, di sekolah, lembaga-lembaga pemerintah, masih ada di rumah. Ini kan perumahan ini kan blok-blok sendiri ya. Di pabrik-pabrik. Berarti termasuk ini. Nah itu contoh, berarti masih bisa dibantah kan? Masih. Oke. Yang kedua, yang ini tidak usah, tidak salah ya. Misalnya kalau bilang fakta itu tidak salah. Nah, kalimat kedua, energi listrik ini didapatkan darahnya dan seterusnya didistribusikan ke pemakai. Itu fakta atau opini? Kenapa fakta? Hah? Coba kasih yang jelas Wan. Karena bukan. Energi listrik ini didapatkan melalui seterusnya didistribusikan ke pemakai. Itu fakta atau opini? Fakta. Kenapa fakta? Karena didistribusikan ke masyarakat. Distribusikan. Nah, kenapa distribusikan? Karena ada penghantar ya, ada kabel, berarti ada medan magnet dan sebagainya. Itu fakta bukan? Ya kan? Memang ini berarti faktanya di sini adalah cara kerja listrik itu sendiri ya. Nah, makanya disebut fakta. Ya. Oke. Semakin mulai ini saya lihat sudah mulai pahamin apa yang opini. Oke. Kebakaran. Dari satu toh. Energi listrik menimbulkan panas. Itu fakta atau opini? Fakta ya. Adakah listrik yang menimbulkan dingin? Kalau AC? Kulkas. Nah sekarang begini, AC, kulkas itu dari listrik. Menimbulkan panas atau dingin? Dia dirubah. Iya. Karena Dia diubah kan? Iya. Dikonversikan energi panas menjadi dingin. Apa namanya itu kalau di fisika? Kalau dari panas ke dingin namanya apa? Nanti bahan tanya lagi di fisika ya, adanya. Dari panas ke dingin ke gas ke ini ada perubahan energi namanya. Jadi energi listrik menimbulkan panas itu
fakta ya. Meskipun ada AC, ada kulkas ya. Nah, ini konversi. Kemudian, apabila panas ini berlebihan mengakibatkan isolasi dari kabel listrik menjadi rusak dan seterusnya, apakah ini fakta? Apakah ini opini? Ingat, di dalam hal yang bisa mengubah, ada pernyataan-pernyataan yang akan menandai bahwa dia itu opini, meskipun kelihatannya fakta. Ya, kenapa kalimat ini dianggap opini? Saya bilang kemarin, kenapa dianggap opini? Apabila panas ini berlebihan, nah, apabila ini, nah, ada kata-kata apabila, mungkin, nah, ini soal opini itu, ya. Karena bisa saja panas berlebihan di listrik itu kan ada mungkin alat-alat tambahan dan sebagainya, ya toh. Tetapi ini hanya pendapat yang sifatnya pendapat ya. Ini. Nah, sehingga kalimat kedua adalah. Nah, kemudian kita tahu bahwa kilang PT Badak adalah kilang pencairan gas alam yang punya risiko terjadi kebocoran gas yang mengarah ke saling atau terusnya toh, yang diakibatkan adanya potensi terjadinya percikan api. Ini fakta atau opini? Jadi kalau fakta itu sudah menyebut orang, menyebut tempat, menyebut tanda-tanda atau apa, itu sudah bersifat fakta. Tetapi dia bisa saja berubah kalau dia ada kata-kata tadi, mungkin, apabila, sama dengan orang yes tahu, kita mau datang ya, itu fakta atau opini? Ini opini ya, kita mau datang ya, karena hanya itu kita mau datang. Fakta ya? Padahal cuma beda di itu aja ya. Kamu datang ya, berarti belum terjadi ya, belum fakta itu. Oke. Jadi kita tahu bahwa kilang PT Badak adalah kilang pencairan gas dan seterusnya. Apakah itu fakta? Fakta ya? Oke, fakta. Oke, masuk ke peledakan. Kalimat pertama, pusat-pusat distribusi listrik dan seterusnya. Nah, sampai short circuit itu fakta atau opini? Fakta. Kenapa fakta? Ya, karena pusat distribusi, ada apa di situ? SWGR ya, MCC, breaker, kontaktor. Apa itu kontaktor? Belum mau bukan ya? Apa itu kontaktor? Kontaktor tau ya? Listrik belum mendalami kalian, atau kalian yang tidak mau cari tahu kan? Misalnya kalian dengar itu kontaktor kan? Nah, kontaktor itu coba kasih bayangan ke saya bagaimana itu kontaktor. Ada terminal colokan yang begini, apakah kontaktor bukan? Kontaktor itu bukan? Kontaktor itu menghubungkan. MCB itu kontaktor bukan? Saklar itu kontaktor bukan? Bukan ya? Kontaktor itu kan mengantar sendiri kan? Bukan kontaktor itu. Kontaktor ini biasanya di mana? Di panel atau di apa? Sambungan-sambungan. Nah, nanti kalian dalami lagi lah. Nah, tapi yang jelas ini fakta ya. Tetapi oleh sesuatu hal dapat terjadi ledakan pada breaker kontaktor ini disebabkan oleh cara pengoperasian yang salah. Dan seterusnya, apakah ini fakta atau opini? Opini. Kenapa opini? Ada tetapi. Ya toh? Ini meragukan. Nah, kapan meragukan berarti opini ya? Oh, sudah mulai paham berarti. Jadi kamu sudah bisa menandai bahwa kalau kapan meragukan itu opini. Tapi kalau yakin berarti fakta. Itu cara menandai itu. Oke, radiasi. Mana fakta? Kalimat pertama itu fakta atau opini?
dari kawat penghantar. Itu fakta atau opini? Fakta ya. Sampai saat ini efek radiasi listrik terhadap sel-sel penting dalam tubuh manusia masih diperdebatkan. Apakah ini fakta atau opini? Sampai saat ini efek radiasi listrik terhadap sel-sel penting dalam tubuh manusia masih diperdebatkan oleh pakar kelistrikan. Apakah berbahaya atau tidak? Ini fakta atau opini? Ada apakah? Itu kata tanya. Fakta atau opini? Sampai saat ini belum pasti. belum pasti ya. Nah, berarti opini. Oke, baik, sudah paham ternyata. Nomor 4. Jika seseorang terkena sengatan arus listrik, maka orang itu hanya mampu bertahan sekitar lebih dari 3 menit besar arus listrik dan seterusnya. Apakah ini fakta atau opini? Opini. Jika seseorang terkena arus listrik, atau hanya bertahan lebih dari tidak cuma 3 menit, kurang lebih. Dengan besarnya arus listrik yang mengalir itu 0,40 ampere. Kemudian tidak dapat ditolong lagi atau meninggal. Apakah ini fakta atau opini? Masih opini ya? Kenapa opini? Maka dari Iya, maka karena ini maka orang itu ada jika. Nah, toh? Kemudian kan melihat kenyataannya ada orang yang 5 menit bisa bertahan meskipun tegangan seperti ini, toh? Tetapi mungkin yang akan membuat dia jadi fakta itu, jadi kan masih namanya juga opini itu kan dia berandai-andai, ya. Kalau tidak ditolong jelas meninggal. Nah, sama dengan artikel itu, misalnya ketika Anda jalan bersama teman, tiba-tiba ada kabel yang putus, kena di tanah, maka apa yang harus Anda lakukan pertama? Menjauh. Kalau tidak sempat menjauh, berarti ini kan berarti kalian belum memahami ini safety ya. Jadi misalnya ketika jalan, kan kaki begini toh, angkat satu kaki. Kenapa angkat satu kaki? Arus ya, kemudian lompat, ya toh? Kenapa kalau 2 kaki itu berbahaya? Karena arus itu naik, turun lagi. Nah, ini bikin mati. Makanya kalau orang yang baku pegang, misalnya saya pegang stroller, kamu datang ke kamar hotel, kamu kan juga mati. Gak ada cepat ya, tarik kan? Oke. Nah, kemudian masuk pada isi yang bagian kedua, pencegahan dan penanggulangan. Kalau melihat ini, nomor 1 ini fakta atau opini? Masih opini. Kemudian apabila itu masih opini. Nah, kemudian peledakan. Nomor 2, opini atau fakta itu? Opini lagi. Kemudian radiasi. Menurut pakar kelistrikan yang setuju bahwa di radiasi listrik batas aman bagi kita pada jarak kurang lebih 3 meter dan berada selama 4 jam terus lingkungan yang terjangkau radiasi. Ini fakta atau opini? Anda bandingkan tadi dengan kasus kabel putus, lompat, angkat 1 kaki ya. Nah, itu begitu kan dia begini. Begitu kabelnya ini, saya mau tanya, arusnya itu dia bentuk lingkaran, DP radiana itu lingkaran atau dia cuma salah satu arah baru? Misalnya di sini dia lebar bagi itu, yang di sini cuma bagi ini. Bagaimana dia? Lingkaran penuh. Berarti harus tahu itu ya. Berarti nomor 3 itu fakta atau opini? Hah? Pak? Nomor 4. Jangan mencoba memegang kabel listrik terbuka jika kabel itu masih dialiri listrik. Fakta atau opini? Apa yang menyebabkan dia sampai katakan fakta? Karena kayaknya opini. karena dia jangan mencoba. Belum tentu juga ya. Ingat, hati-hati lagi.
Jangan. Artinya kalau memang kita lakukan itu sesuai ini, mau mati. Ini kenyataan itu dong. Nah, mau tersengat ya. Nah sekarang pertanyaannya, ini fakta atau opini? Fakta ya. Harus mematikan sumber arus listriknya. Fakta ya. Oke. Fakta. Nah, bagian penutup. Ini fakta atau opini? Jadi kan kalian pernah belajar jenis-jenis paragraf, ada deskripsi, persuasi, narasi. Ya, ini namanya apa? Jadi persuasi, himbauan, ya. Namanya kalau sudah himbauan, ini menurut kalian ini yang bagian penutupnya ini fakta atau opini? Masih pendapat ya. Saran itu atau pendapat, saran berarti masih bersifat opini. Misalnya begini, saya kasih contoh. Boleh tidak pertemuan berikutnya kalian sudah bikin masing-masing satu artikel? Itu pendapat atau opini? Opini atau fakta? Pernyataannya lagi. Minggu depan setiap orang wajib membuat satu artikel sederhana. Fakta atau opini? Ini belum terjadi. Pendapat ya? Karena namanya sifat dari fakta itu kan artinya telah atau sedang terjadi, bukan akan terjadi ya, setelah atau sedang. Makanya tadi saya tanya kalian, ingat kalian kita ini dalam unsur kebahasan juga ketika kita menulis hati-hati. Tadi saya berikan contoh kan, kemarin hari Ahad, 2 hari setelahnya hari Selasa. Benar atau salah? Salah, harusnya Rabu kan? Karena 2 hari setelahnya. Sama dengan pertanyaan kan biasa saya ajukan. Kesalahan-kesalahan kita itu dalam menulis, terutama artikel, bisa ambigu namanya. Untuk begini, contoh kalimat. Jadi dibuat tulisan. Kamu tidak mau ke rumah sebentar? Dia jawab, tidak. Bandingkan dengan kalimat kedua. Kamu ke rumah sebentar? Jawabannya tidak. Mana kalimat itu? Mana kalimat tanya yang salah? Kamu ke rumah sebentar? Jawabannya tidak. Oke, jawabannya tidak. Ini satu jawaban ini, tapi dua pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama kan, kamu tidak ke rumah sebentar? Jawabannya tidak. Kalimat kedua, kamu ke rumah sebentar. Mana yang kalimatnya tidak benar? Kalau kamu ke rumah sebentar itu dia kayak basuh. Kamu ke rumah sebentar. Itu kayak dia suruh bunga kamu. Nah, kalau yang pertama? Kalau yang pertama kamu tidak ke rumah sebentar itu udah menawarkan begitu ya. Nah, boleh. Kedua yang salah. Kedua yang salah. Yang kedua yang salah. Masalah ini satu jawaban. Ini sama dengan saya bawa kalian begini. Bisa tidak 2 lampu 1 saklar? Bisa. Sekarang saya ubah 1 lampu 2 saklar. Kan begini sekarang. Nah, coba ini kan cara saya bawa kalian ini ke iklim belajarnya kalian. Toh? Ini pertanyaan sekarang. Misalnya begini, yang kalian lakukan jurusan listrik, sekarang kalian akan ubah dalam tulisan. Sekarang saya membuat sebuah tulisan.
Loh? Kamu tidak ke rumah sebentar? Jawabnya tidak. Bukan ya, bukan. Kalimat kedua, kalimat kedua, kamu ke rumah sebentar? Jawabannya tidak. Nah sekarang begini, bisakah satu balon dua saklar? Misalnya di dalam rumah ada satu saklar, di luar rumah satu saklar. Oh. Misalnya begini, begitu saya kasih menyala di sini, Ya. nah, menyala dia toh, Ya. tapi saya kuti di luar sana kasih mati, mati. Tanpa harus kuti yang di sini. Sekarang yang harus kalian pahami dari pertanyaan itu dengan ilustrasi listrik itu, yang harus kalian pahami bukan masalah ya atau tidaknya. Kenapa dia tidak? Kenapa dia ya? Begitu. Bukan masalah benar atau salahnya ini sekarang, tepat atau tidaknya. Ya. Tadi kalian sudah paham, satu saklar dua lampu pakai 100 lampu boleh? Nah, sekarang cuma satu lampu, dua saklarnya dua, bisa tidak? Tidak bisa? Tidak bisa? Tidak bisa? Oke. Ternyata bisa. Maka dia harus ada tambahan alat itu. Saya sudah tanya sama Pak Yogi, guru listrik. Nah, saya kan biasa begini, ada misalnya balon di teras kan? Nah, mau pasang saklar di luar karena mungkin pas mungkin sekali waktu kita keluar, rumah terkunci, nggak mungkin mau minta tolong orang mau masuk dalam rumah lagi mau itu, ya, dia tunggu di luar kan, tunggu dia di luar. Nah, misalnya begitu kita tidak perlu lagi keluar kan, tinggal yang dalam, jadi bisa menyala terus. Dia ada tambahan satu alat itu. Nanti cari tahu apa namanya saya sudah lupa. Enggak, dia ada alatnya dia, ada alat tambahan alat. Nanti di antara saklar itu nanti ada satu komponen lagi yang ditambah. Jadi ketika satu itu kayaknya ada dia, ya. Nah, sekarang coba kayak pertanyaan tadi. Kamu tidak ke rumah sebentar? Tidak. Kamu mau ke rumah sebentar? Tidak. Mana kalimat yang tidak tepat? Yang pertama atau yang kedua? Yang tidak tepat. Kedua. Kedua. Kamu ke rumah sebentar. Kenapa tidak tepat? Jawaban sama. Dia jawaban tetap sama, tapi dari kalimat sudah sama. Beda. Kamu mau ke rumah sebentar. Ingat rahasianya, ingat rumusnya. Jika pertanyaannya ada pernyataan negatif, tidak boleh dijawab negatif. Kamu tidak ke rumah sebentar? Tidak. Padahal maksud pertanyaannya itu mau ke rumah sebentar. Tidak. Kalau memang benar menolak, jangan dijawab tidak. Makanya salah itu nomor satu. Harusnya iya. Berarti tidak pergi. Kalau dia jawab kamu tidak ke rumah sebentar. Tidak. Kalau jawab tidak berarti iyo. Iya kan? Atau tidak kalau ini sebentar kayak ini mau ke kantin. Tidak mau ke kantin ngana. Kalau dia bilang tidak, berarti tidak mau pergi. Sebenarnya harus pergi. Sebenarnya sudah pergi. Nah, sebenarnya kan dia tidak mau pergi kan? Dia Iya. tidak pergi. Ngana tidak mau kan sebentar. Kan bilang iya, iya. Karena tidak pergi itu. Tapi ini dia ingin mengatakan iya, tapi dengan jawaban tidak. Makanya saya bilang tadi, bisa tidak dua saklar satu balon. Bisa ya, ternyata ada tambahan karena dilupa. Makanya macam tadi, tidak. Padahal iya. Nah, itu yang tambahan alatnya tadi. Itu yang menyebabkan salah, tidak tepat. Jadi ketika ada ketika ada pertanyaan negatif, jangan dijawab juga negatif. Harus positif dia. Oke? Tidak paham. Paham. Nah itu kan, jawabannya paham kan? Kan tidak mungkin tidak. Jadi salah dia, padahal dia paham, tapi dia jawabnya tidak ya. Iya. Nah,
Udah paham ya? Ya. Nah iya. Itu berarti kalian sudah harus mulai hati-hati. Sama dengan ketika Anda ditahan oleh guru atau bicara pelanggaran. Biasa kita dalam kejadian sehari-hari di masyarakat. Ya, Bro. Siapa yang minum? Kenapa? Itu pertanyaan negatif dijawab dengan negatif. Akhirnya apa? Muncullah masalah. Ya toh? Itu yang terjadi. Makanya pesan moralnya bahwa dari ilmunya kalian ilmu listrik, ketika menghadapi yang negatif, Anda jangan bawa negatif. Harus berbeda. Harusnya ya, harus berbeda. Harus positif dengan negatif. Pak, positif dan negatif polote, siapa bilang? Apakah positif negatif itu selalu menghasilkan ledakan? Tidak ya. Ledakan itu kan ternyata di ilmu listrik bukan karena positif dan negatif, tapi karena panas yang berlebihan. Terus, Pak, sampai kapal pusing, so panas betul. Siapa sampai kapal tidak meledak? Oh, datang sini meledak. Oke, sudah mulai paham ya? Nah, jadi nanti tentang artikel ini, di dalam artikel sekali lagi ya, yang harus kita pahami yang pertama ada bagian sederhana, ada berapa bagian? Tiga ya. Yang pertama Pendahuluan. Yang kedua Isi dan penutupan. Oh ini bukan penutupan, ini bukan masih upacara baru, ini 17-an. Penutup atau simpulan. Bukan kesimpulan, bukan ya? Simpulan. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dipahami ya? Kok jawabnya bisa? Nah, karena positif dia ya? Jadi kalau negatif tidak boleh negatif, kalau positif bisa positif ya. Terus, apa itu opini? Hah? Hal yang masih bisa dibantah. Dibantah dengan apa? Ya dibantah dengan fakta salah satunya. Ciri dari opini itu kalau dia masih dipertanyakan, kalau memang masih diragukan tadi ya. Tapi ingat kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata meskipun laki-laki itu fakta selalu dipertanyakan oleh perempuan. Karena apa? Apapun yang disampaikan oleh laki-laki itu adalah opini bagi perempuan. Tetapi sebaliknya perempuan, makanya kadang nanti berbagi diri lah ya. Perempuan meskipun opini dia paksa harus fakta itu terima. Contoh ya, sering kasus kalau kita ada mimpi ada pajangan ini siapa dia itu? Ya kan? Nah, makanya kan hal-hal begitu itulah esensi dari belajar ilmu bahasa. Kalian akan belajar hal-hal seperti itu. Ya. Oke, jadi kalian sudah bisa membedakan. Nah, sudah tahu apa fakta opini. Untuk lebih memperdalam tentang artikel ini, ya, pertemuan berikutnya kita akan membuat artikel, nanti saya akan kumpulkan semua tulisannya kalian menjadi satu artikel lengkap. Tapi tetap bidang kelistrikan ya. Nah, dan misalnya satu listrik rumah, ya, nah, yang satu misalnya listrik LED ITR, kan nanti beda-beda itu penjelasannya. Menulisnya cukup sederhana saja itu macam tadi. Ini contoh juga sudah ada kan. Jadi bagian pendahuluan jelaskan dulu. Listrik rumah penduduk itu 450 sampai 800 ya. KWH dan 900 KWH. Itu diperuntukkan biasanya terdiri hanya pakai satu fasa. Oh? Nah sudah, baru itu mulai di bawah DPIC apa. Contoh ya. Ini tidak usah banyak-banyak. Nanti kita akan dalami, nanti kita akan bedah lagi lebih mendalam. Bagaimana cara penggunaan tadi kalimat atau kaidah kebahasaannya, di mananya yang sudah tepat, ya pilihan katanya bagaimana, penggunaan tanda baca dan sebagainya. Ya, oke sudah cukup kira-kira ya. Tidak ada yang mau ditanya lagi? Nah, tidak ada yang tanya? Oke, kalau begitu saya berikan sedikit relaksasi untuk otak kalian. Nah, untuk pikiran kita hari ini. Gak usah tegang, biasanya kalau begini kalian kenapa sudah mulai ditahan ya? Padahal santai saja.
ya? Hah? Jangan tegang. Oke. Ini tidak ada sanksi dia. Hah? Pada saat kapan magnet akan bertolak, saling menolak? Karena pada saat kapan magnet itu tidak akan menyatu alias berlawanan terus. Negatif ketemu Tidak negatif. apa-apa. Negatif ketemu negatif. Hanya itu apa lagi? Tidak apa-apa. Yang tidak apa-apa. Karena betul itu jawabannya. Pada saat mereka tidak ketemu. Apa lagi? Ada orang mengatakan itu. Jadi ketika kutubnya sama, ketika kutubnya sama, maka dia akan bertolak. Ketika dia berbeda dia akan menengget ya. Nah, pertanyaan kedua terakhir. Apa kepanjangan dari MCD? Tapi bedanya tahu ya? Tahu? Yang bagaimana itu MCD? Ada di situ? Sana ya? Ah, iya. Di panel itu ya? Ya. Apa itu kepanjangannya? Kalau orang yang malas berpikir itu, saya Pak, apa? MCD. Apa kepanjangan MCD? Hah? Tidak tahu? Atau selupa? Oh, saya dapat lupa. Berarti pada dasarnya memang kita ini pelupa. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa manusia itu selalu pelupa. Ya toh? Bagaimana caranya supaya tidak pelupa? Maka jadilah pengingat. Ingat-ingat. Tapi kalau bicara pengingat, jangan dikasih perempuan. Mereka ingat itu biar Rasul. Oke, cukup ya. Jangan lupa tugas. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan harapan kalian tetap sehat, walafiat, tidak ada yang kurang. Ya. Jangan lupa kalian sudah persiapan apa ini namanya? Persiapan PKL nanti. Misalnya menjaga diri. Januari, tapi kemungkinan kalian akan diawali dengan UKK. Perkembangannya kalian UKK itu kalau di bulan Januari atau di bulan 4, sementara kalian PKL mau tidak mau tiap hari dari kota misalnya ke sini datang UKK baru pulang lagi. Makanya saya menghendaki, saya akan pastikan lagi kita laksanakan di bulan Desember. Kan di minggu pertama itu November itu kan sudah belajar masuk awal Desember itu ulangan, ulangan. Setelah ulangan itu waktu biasa 2 minggu sampai ulangan sampai dengan libur toh. Itu kita kenakan dari UKK. Januari itu ingat UKK-nya listrik itu dia harus memenuhi standar 18 jam. Menyelesaikan satu gambar itu 18 jam. Jadi kan gambar toh, bukan kayak apa itu luar biasa. Dan kerjaannya listrik itu, jurusan listrik ketika UKK apa yang terjadi? Kasih sekolah TI-nya, MCD. Jadi sekolah TI mereka kasih turun, gitu. Oke ya? Oke, jangan lupa tugasnya. Kemudian bagi yang 11 orang Di kantin apa? di kantin ya? Oh, enggak apa-apa. Siapa-siapa sih? Lu harus tahu kan sanksi itu ya. Oke, kakak videonya kalian ada di sini. Saya
syukur-syukur kalian meskipun terpaksa, ya, ada beberapa orang yang terpaksa, mudah-mudahan setelah proses ini kalian mulai mau belajar. Ya. Ya, saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, kata-kata yang menyinggung. Tidak dibawa sini. Dibawa itu hadiah masing-masing. Mohon maaf, saya tidak bisa mungkin sama dengan guru lain, nanti saya harus bawakan permen atau enggak. Kalau saya bawakan begitu kalian nanti sudah berharap. Apa jadinya kalian belajar kalau penuh harap? Belajar itu bukan harapan ya, bukan harap, tapi doa ikhtiar ya. Begitu ya. Kalaupun ada, kenapa tidak? Kalau ada, saya makan sendiri dulu. Iya dong. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kemudian banyak sudah bilang. Garam kaki ya.